Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ovia Rolasma Banjarnahor. Kalian bisa manggil saya dengan Ovia, lebih gampang dan lebih simpel. Dimana pada hari ini saya berdiri di depan kalian. Saya akan menjadi tour guide kalian, dan saya harap kalian dapat menerima saya dengan baik dan menganggap saya sebagai teman. Sehingga jika kalian mempunyai pertanyaan atau request, silahkan angkat tangan dan saya akan mencoba membantu menjawab pertanyaan kalian. Sesuai dengan rencana kegiatan kita hari ini, kita akan mengunjungi sebuah destinasi, yaitu salah satu candi terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Tetapi sebelum kita sampai ke Candi Borobudur, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah ataupun arti-arti dari Candi Borobudur ini. Nah, Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dan merupakan salah satu candi Buddha yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk alamat lengkapnya ini, Candi Borobudur ini terletak di Jalan Badrawati, Borobudur, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, berbicara dengan lokasi dari Candi Borobudur ini, candi ini terletak di tengah-tengah dan sangat strategis. Jadi buat teman-teman yang mau ke Candi Borobudur, dengan menggunakan moda transportasi apapun kita dapat mencapai Candi Borobudur ini. Kita sepakat ya kalau Candi Borobudur ini merupakan candi yang besar, candi yang indah, dan candi yang megah. Dan karena kemegahannya itu dan kebesarannya, UNESCO menetapkan Candi Borobudur menjadi salah satu warisan dunia pada tahun 1991. Dan ternyata bukan hanya karena kebesaran dan kemegahannya, ternyata Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi Buddha tertua karena dibangun jauh sebelum Candi Angkor Wat yang ada di Kamboja. Nah, monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha dan sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari masa ikatan hawa nafsu atau keinginan duniawi menuju ke pencerahan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar dan di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar, dan di dindingnya dihiasi sekitar 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Sehingga itulah kenapa Candi Borobudur ini dikatakan candi yang mempunyai relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata nama Candi Borobudur ini memiliki arti, di mana Candi Borobudur ini berasal dari kata bara dan budur. Jadi maksud dari bara ini adalah kompleks biara dan budur mempunyai arti di atas. Jadi jika digabungkan, nama Borobudur ini berarti kompleks biara di atas. Nah, apa sih yang dimaksud kompleks biara di atas? Jadi maksud dari kompleks biara di atas adalah di mana Candi Borobudur ini terletak tepat di atas bukit sebagai kompleks biara yang sangat megah. Nah, Candi Borobudur ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra dan didirikan oleh penganut agama Buddha. Dan sejarah berdirinya Candi Borobudur ini sudah dibangun pada abad ke-8. Dibangun pada abad ke-8, Candi Borobudur ini sempat terlupakan karena tertimbun oleh abu vulkanik yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi. Tetapi candi ini ditemukan kembali oleh Sir Thomas Raffles pada masa kolonialisme dan dimegahkan kembali pada tahun 1835. Nah, terdapat banyak sekali sejarah atau cerita-cerita mengenai berdirinya Candi Borobudur ini. Tetapi sampai sekarang belum ditemukan bukti tertulis mengenai siapa pendiri Candi Borobudur ini dan apa tujuan dari pembangunan Candi Borobudur ini. Nah, dan perkiraan waktu pembangunan Candi Borobudur ini didasarkan pada perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga
dengan jenis aksara yang biasa atau pada umumnya digunakan pada masa kerajaan abad ke-8 hingga ke abad 9. Dan proses pembangunan Candi Borobudur ini memakan sekitar waktu 75 hingga 100 tahun dan bisa dikatakan 100% candi pada masa kerajaan Hamaratungga pada tahun 825. Dan Candi Borobudur ini bukan hanya candi yang megah dan besar. Ternyata di candi ini terdapat 3 tingkatan, di mana masing-masing tingkatan ini memiliki arti yang berbeda-beda. Dan saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan yang berada di Candi Borobudur ini. Yang pertama ada Kamadhatu atau alam bawah. Jadi ketika kita sudah menapaki tingkatan pertama di Candi Borobudur, itu berarti kita sudah memasuki struktur candi yang menggambarkan kondisi atau sifat manusia, atau disebut Kamadhatu. Nah, Kamadhatu ini terletak di alas candi, di mana alas candi inilah yang menopang seluruh bangunan Candi Borobudur ini. Nah, Kamadhatu ini menggambarkan atau mewakilkan kondisi dunia yang terikat oleh hawa nafsu atau keinginan duniawi. Nah, di Kamadhatu ini terdapat sekitar 160 panel relief. Selesai di tingkatan pertama, kita akan menaiki tingkatan kedua atau alam antara, yaitu Rupadhatu. Nah, di Rupadhatu ini memiliki 5 undakan dengan luas semakin ke atas semakin mengerucut atau semakin mengecil. Dan Rupadhatu ini menurut ajaran agama Buddha ini alam antara. Jadi ada 2 orang suci yang memisahkan antara alam bawah Kamadhatu dengan alam atas Arupadhatu. Dan Arupadhatu ini diwakilkan atau menggambarkan kondisi dunia yang sudah terbebas dari alam-alam nafsu atau dunia-dunia nafsu, dan tetapi masih memiliki bentuk rupa. Dan di Rupadhatu ini kita dapat melihat patung-patung Buddha di setiap curug-curug candi. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, di Rupadhatu ini memiliki 5 undakan, di mana di setiap undakan ini memiliki pagar yang dihiaskan oleh stupa kecil dan ukiran-ukiran. Dan setelah kita berada di Rupadhatu, kita akan menaiki 1 tingkatan, di mana 1 tingkatan ini merupakan puncak dari Candi Borobudur, yaitu alam atas atau Arupadhatu. Nah, Arupadhatu ini memiliki 2 undakan dengan sebuah stupa yang sangat besar yang berada di puncak Candi Borobudur. Dan stupa yang berada di puncak itulah yang menjadi pusat dari Candi Borobudur. Berbicara dengan teras Arupadhatu berbeda dengan teras Rupadhatu. Jadi di Arupadhatu ini terasnya berbentuk melingkar, tetapi untuk Rupadhatu memiliki teras berbentuk persegi. Nah, di Arupadhatu ini memiliki sekitar 72 buah stupa berbentuk lonjong dengan lubang belah ketupat. Jika kita mengintip ke dalamnya, kita dapat melihat patung Buddha dengan posisi duduk. Nah, Arupadhatu ini dimaknai dengan alam atas atau nirwana. Jadi di mana dunia tersebut merupakan dunia tempat para Buddha bersemayam dan kebebasan mutlak telah tercapai sepenuhnya. Jadi maksud kebebasan telah tercapai sepenuhnya ini adalah Arupadhatu ini mewakilkan kondisi dunia yang sudah terbebas dari ikatan hawa nafsu atau keinginan duniawi, seperti yang telah dijelaskan di tingkatan pertama Kamadhatu dan tingkatan kedua Rupadhatu. Dan ketidak terlihatan wujud itu digambarkan dengan stupa yang besar dan masih kosong yang berada di puncak Candi Borobudur. Nah, teman-teman, bagaimana? Ternyata Candi Borobudur ini bukan sekedar candi yang sangat besar dan megah, tetapi di dalamnya memiliki banyak sekali cerita-cerita atau sejarah yang mungkin sebagian orang tidak mengetahuinya. Dan seharusnya kita bangga menjadi orang Indonesia, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang memiliki sejarah dan cerita-cerita yang unik dan pasti tidak dimiliki oleh negara lain. Dan mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai Candi Borobudur. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat menempuh perjalanan ke Candi Borobudur. Terima kasih.